Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Fadurrahman, NPM 2357 051018. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai arsitektur, organisasi, komputer, dan konsep store program. Oke, langsung aja. Pertama yaitu komputer, yaitu kita jelaskan dulu definisi komputer. Yaitu komputer berasal dari bahasa Latin atau bahasa Latin yang disebut komputer, mengandung arti menghitung atau komput atau rekon. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi, input digital, memprosesnya dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, storage program, dan menghasilkan output informasi. Oke, selanjutnya arsitektur komputer. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya, set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bermacam-macam jenis data, misal bilangan, karakter, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Oke, selanjutnya organisasi komputer. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasi nasional, komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, prosesor, interface, komputer dan periferal, teknologi memori yang digunakan. Kita karakteristik komputer. Yang pertama, di sini terdapat 4 karakteristik komputer, yaitu yang pertama, komputer tidak mempunyai perasaan atau emosi, sehingga komputer dalam melakukan aktivitasnya akan bersifat statis. Lalu yang kedua, komputer mampu menyimpan data yang besar dan dalam waktu yang lama. Dan sifat data yang disimpan bersifat dinamis. Yang ketiga, komputer bisa melakukan pengurutan dan pencarian dalam waktu hitungan detik, bahkan milidetik. Bahkan, komputer bisa melakukan pengurutan secara menaik atau bahasa Inggrisnya disebut ascending, atau menurun disebut descending, dalam waktu sekejap. Yang terakhir, komputer mampu menerima dan mengeluarkan data atau informasi yang besar dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, kemampuan komputer. Di sini terdapat 3 kemampuan komputer. Yang pertama, komputer mempunyai kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data dan menghasilkan informasi. Yang kedua, kemampuan kapasitas penyimpanan data dalam memori atau simpanan luar seperti hard disk. Saat ini terjadi peningkatan kapasitas yang sangat luar biasa. 3 kemampuan lain yang dimiliki komputer adalah kecepatan mengirim data dalam format apapun antar komputer dalam jaringan wilayah lokal, regional, maupun global. Selanjutnya, keterbatasan komputer. Yang pertama, komputer tidak bisa berpikir secara dinamis seperti manusia. Manusia berpikir akan diikuti atas perasaan dan naluri, sedangkan komputer hanya berdasarkan perhitungan saja. Yang kedua, data yang tersimpan dalam komputer memiliki resiko yang lebih tinggi karena dimungkinkan bisa diambil atau disadap oleh pengguna lain atau yang disebut hacker. Meskipun telah diberi pelindung program atau password, seperti terjadinya pemalsuan transaksi seperti di perbankan dan pembobolan kartu kredit. Selanjutnya, struktur dan fungsi. Pertama yaitu struktur internal komputer. Struktur internal komputer meliputi Central Processing Unit atau yang disebut CPU, memori utama, dan input-output, dan yang terakhir sistem interkoneksi. Lalu yang kedua, struktur CPU. Struktur CPU ini meliputi yang pertama control unit, arithmetic and logic arithmetic and logic unit atau yang disebut ALU, lalu register, dan CPU interkoneksi. Selanjutnya, sistem dan fungsi dasar sistem. Sistem komputer meliputi CPU, memori, atau memori primer dan sekunder, peralatan masukan atau
keluaran atau yang bisa disebut input-output device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Fungsi dasar sistem komputer meliputi itu operasi pengolahan data, penyimpanan data, operasi pemindahan data dan operasi kontrol yang dapat dilihat pada gambar setelahnya. Sorry. Selanjutnya, konsep store program. Konsep store program adalah sebuah paradigma fundamental dalam ilmu komputer yang menyatakan bahwa instruksi program disimpan dalam memori yang sama dengan data yang diolah. Hal ini memungkinkan komputer, sorry, hal ini memungkinkan komputer untuk diprogram ulang dengan mudah dengan mengubah instruksi yang disimpan dalam memori. Berbeda dengan komputer sebelumnya yang diprogram dengan cara memasang kabel atau saklar secara manual. Oke. Konsep pertama itu ditemukan di tahun 1936. Konsep ini ditemukan oleh Alan Turing dalam makalahnya yang berjudul On Computable Numbers with an Application to the Eschaidung Problems. Makalah ini memperkenalkan konsep mesin Turing atau sebuah model teoretis yang mampu melakukan perhitungan apapun dengan instruksi yang tersimpan. Lalu John von Neumann dan timnya yang sedang mengembangkan komputer ADVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada saat itu sangat terinspirasi oleh karya Turing ini. Lalu selanjutnya konsep diteruskan oleh Von Neumann, von Neumann pada tahun 1945 mempublikasikan makalah berjudul First Draft of a Report on the ADVAC yang secara rinci menjelaskan konsep store program. Inti konsepnya adalah menyimpan instruksi program dalam memori utama yang sama dengan data yang sedang diproses. Ini berbeda jauh dengan komputer yang sebelumnya yang memerlukan pengaturan manual kabel atau saklar untuk menjalankan program tertentu. Lalu tahun selanjutnya atau 3 tahun selanjutnya 1948 ini bisa disebut implementasi awal, yaitu di Manchester Mark I, komputer digital elektronik pertama yang menerapkan konsep stop program berhasil dikembangkan di Universitas Manchester atau di Inggris. Memori utamanya menggunakan tabung katoda sinar untuk menyimpan instruksi dan data. Komputer ini menjadi contoh awal yang membuktikan kelayakan konsep store program. Dan selanjutnya di tahun 1950 sampai sekarang di era komputer modern. Konsep store program menjadi landasan arsitektur komputer modern. EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator yang dikembangkan di Universitas Cambridge pada tahun 1949 menjadi salah satu contoh awal komputer terprogram digital elektronik lainnya. Seiring perkembangan teknologi, jenis memori yang digunakan untuk menyimpan program dan data juga terus berkembang. Dari tabung katoda sinar beralih ke memori inti magnetik di era komputer generasi pertama, kemudian sirkuit terpadu di era komputer modern. Terima kasih, sekian penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.